Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat, ya, mengikut hari Qamariyahnya yang sudah Jumat, dan satu peringatan pada kita oleh Imam, setiap kali kita kajian di hari Kamis ini, Maghrib ini sudah beliau membaca surah Al-Kahfi, karena kata Nabi, Allahu baina Jum'atain, ya, antara dua Jumat ini Allah akan memberikan mereka cahaya. Kemudian mari sama-sama kita memperbaharui niat hadir dan duduknya, i'tikafnya kita di rumah Allah ini dalam rangka majlis ilmu. Semoga ini adalah amal-amal yang bagian terpenting dalam hidup kita, karena di saat inilah kita bisa menguatkan iman, Islam dan agama, pokok-pokok dan fondasi agama, sehingga kita istiqomah, sehingga kita tidak terkena banyak fitnah, terutama fitnah akhir zaman, ya. Viral-viral yang saya lihat, ada kawan saya dulu di Mesir, Ustadz Salim, ya, membuat satu cuitan tentang bahwa Mekah sudah menghijau, ya. Bahkan saya pun tanggal 20 ini berangkat bawa jamaah, disuruh bawa mantel, hujan, ya. Dan kata Nabi memang tidak akan terjadi hari kiamat sehingga padang pasir itu muhdarrah, menghijau. Jadi banyak sekali nanti akan saya sampaikan, dan saya sengaja Maghrib ini membawa satu kitab yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, dalam bab fitnah kekuasaan dan kepemimpinan. Berapa banyak hadisnya? Banyak hadis. Saya sudah catat, saya coba ingin saya sampaikan, sehingga ini menjadi satu tambahan ilmu kepada kita, bahwa ternyata apa yang disebutkan Nabi 1444 tahun yang lalu, hari ini itu satu persatu terbukti. Dan ini membuat kita menjadi waspada terhadap perkembangan anak-anak kita, generasi kita. Apalagi saat ini mal-mal sudah ramai, tempat-tempat hiburan ramai, perbelanjaan ramai, kafe-kafe ramai, kenakalan remaja, pergaulan bebas, perzinahan, LGBT, ilmu diangkat, kalau banyak sekali pembunuhan, kezoliman, banyak sekali yang dimuat. Tapi saya ambil tema tentang hadis-hadis fitnah kekuasaan atau kepemimpinan. Hadis-hadis ini yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan ini adalah, ini termasuk fitnah syahwat, ya.
sekaligus termasuk fitnah syubhat. Ini dalam kitab karangan Dr. Ahmad Mubayyad. Akan tetapi saya lebih memilih, kata beliau, untuk meletakkan fitnah kekuasaan untuk pemimpin ini dalam bab syahwat. Dan bagi umat Islam, kepemimpinan ini penting. Sampai kata Nabi, kalau kalian ada 3 orang, idza kuntum salasan fa'ammiru ahadan minkum, pilih salah satu di antara kalian yang menjadi apa? Pemimpin perjalanan kalian. Makanya Nabi hembusan nafas terakhirnya dia telah memberikan wacana dan kepastian siapa yang akan menggantikan setelah dia. Nabi, kalau bahasanya sakaratul mautnya yang dipikirkannya adalah siapa yang akan memimpin, dan ketika itu disebut khalifah setelah kenabian. Orang kalau mau meninggal yang dipikirkan apa? Harta warisan. Yang dipikirkan wasiat-wasiat. Dan wasiatnya pun tidak ada bicara pemimpin. Nabi meninggalnya, wafatnya Nabi yang dipikirkan siapa setelah. Dalam hadis ensiklopedia akhir zaman ini disebutkan yang pertama adalah dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Sesungguhnya aku hanya mengkhawatirkan atas umatku, kata Nabi, para pemimpin yang menyesatkan. Ada hadis yang berikutnya dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, beliau mendengar dari Nabi, ghairu ad-dajjal akhwafu ala ummati min ad-dajjal. Falamma khashitu ay yadkhula qultu ya Rasulullah ayyu syai'in akhwaf ala ummatika min ad-dajjal. Selain Dajjal, kata Nabi, ada juga yang lebih ditakutkan Nabi yang akan menimpa umat. Ada yang bertanya sahabat ini, yaitu Abu Dzar, sesuatu apa yang kau takutkan ya Rasul, ada umat yang menimpa umatmu selain dari Dajjal? Qala al-a'immah al-mudillin. Beliau menjawab, pemimpin yang menyesatkan orang lain. Kata ulama hadis ini, inilah sesungguhnya fitnah yang akan terjadi pada umat Islam dan yang akan jatuh di dalamnya. Contoh begini Bapak Ibu, kenapa pemimpin? Karena jika satu pemimpin membuat aturan dan aturan itu menjauhkan umat dari Allah, betapa banyak umat yang sesat. Bayangkan dengan satu peraturan dan peraturan itu membuat orang taat kepada Allah, betapa banyak kemuliaan.
pemimpin negara atau presiden. Kita aja sebagai ayah sama ibu, suami istri, kalau kita benar mendidik anak-anak ini, makanya sampai kata Nabi waladun salih yad'ulah, masih ngalir sinyalnya pun masih kuat. Amal yang lain terputus kecuali 3: amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa. Maka apa-apa saja yang diajarkan ke anak ini, sholat, puasa, itu hebat. Kepemimpinan dalam rumah tangga itu satu nikmat sebenarnya. Coba kalau ayah yang menyesatkan, jangan kalian sholat, jangan kalian mengaji. Sampai yang terbaru saya dengar viral, ada menteri yang bertasbih, berzikir, mengamuk dia, kepanasan. Malah diejeknya ibu-ibu yang bertasbih, berzikir. Itu yang begitu itu perlu diruqyah. Ini aneh. Al-a'immah al-mudillin. Sampai kata Nabi begini, bukan Dajjal yang lebih kukhawatirkan terhadap umatku. Maka aku terlanjur masuk ke rumah itu, maka aku tanya, kata Abu Dzar, jadi apa ya Rasul yang kau khawatirkan yang akan menimpa umatku? Kata Nabi, pemimpin yang menyesatkan. Orang bangga kalau anaknya azan, orang bangga kalau anaknya menutup aurat, orang bangga kalau umatnya berangkat haji, bangga kalau anak-anak negeri ini saleh. Tapi kalau ada pemimpin yang sengaja merusak supaya anak-anak ini tidak dekat dengan Quran, pemikirannya liberal, sekuler, ini Bu, saya mohon maaf ya anak-anak kita ini, kalau tidak kita yang mengawal anak kita, bahaya. Film-film ini bahaya, memang diloskan itu. Film Dajjal itu ada Minion, ada SpongeBob itu, mata satu itu lambang Dajjal. Shiva, Siwa, apa namanya, Krishna itu dewa. Apalagi film-film apa coba? Film-film bencong ada, film-film sihir banyak, yang hewan-hewan haram pun banyak. Film-film yang seperti Sodasi, Marsha, ada babinya. Itu ditonton sama anak-anak kita, dan mereka tidak gelisah. Yang terbaru Bu, masjid dipanggil biduan bedangdut di dalam masjid. Udah tahu? Ketinggalan itu. Tapi ada juga bagusnya, biar gak pening kepala gitu. Ini zaman sekarang. Ada yang protes lagi Korea itu di Sawer, lagi baca Quran. Baca Pak? Baca Pak. Saya merinding. Ini menyesatkan. Kalau mungkin presiden menterinya benar itu, kalau bicara agama panggil itu, masuk penjara. Mana ada masjid bedangdut? Menyesatkan. Sekolah-sekolah
Saya lanjut hadis berikutnya. Wa man lazima as-sultana ftutin wa masdada 'abdun min as-sultan duluan illa zdada min Allahi bughdan. Barang siapa yang tetap berdekat-dekat dengan penguasa, maka dia akan terfitnah. Tidaklah seseorang itu bertambah dekat dengan penguasa kecuali dia bertambah jauh dari Allah. Banyak saya tengok kiai-kiai dulu pengikutnya banyak, bersorban-sorban. Sekarang tak lagi. Kenapa? Jadi corong, jadi penyambung lidah penguasa yang menyesatkan. Akhirnya apa? Tak laku. Gimana mendukung yang salah? Mau pakai dalil apapun orang tak percaya. Maka kata Nabi apa? Wa masdada 'abdun minas sultani guluwan illa zdada minallahi bughdan. Tidaklah seseorang itu bertambah dekat dengan penguasa dalam tanda kutip sesat dan menyesatkan tadi, kecuali dia pun jauh dari Allah. Ada, coba cek di TV One, saya kemarin baru ceramah, sampailah satu tema itu tentang usaha-usaha negatif musuh-musuh Islam terhadap perjalanan dakwah Rasul dalam perspektif sejarah. Karangan bukunya Dr. Syekh Munir Muhammad Ghabban. Itu saya sampaikan. Ternyata untuk yang hari ini silahkan cek. Ada satu debat di TV One antara MUI Ustaz Muhammad Nafis sama Islah Bahrawi. Mereka bilang agama itu tahayyul, yang nyata itu ilmu sains. Dia bilang agama itu dogma, doktrin. Seolah-olah agama ini tidak nyata, seolah-olah agama ini momok, begitu kira-kira. Padahal dia tidak tahu penemu bedah siapa, penemu misalkan lensa siapa. Dia jawab sama dari MUI tadi ya. Al-Jabbar, penemu matematika siapa? Kedokteran siapa ke Ibnu Sina? Saya heran waktu saya dosen di UIN dulu, saya suruhlah murid-murid buat makalah. Semua rata-rata buat rujukan yang Aristoteles. Macam tak ada ulama aja. Job ini, job itu. Ini apa? Kalian bilang. Makanya hari ini mereka muncul ini orang-orang munafik yang mendekati penguasa ini. Dapat duit, dapat jabatan. Tapi kata Nabi, mereka ini bertambah jauh dari Allah. Kalau bahasa yang kitab yang pernah saya baca, sudah rusak jiwanya, sudah hang, tidak normal berpikir. Ada pernah saya menyampaikan
satu kitab judulnya Umar bin Abdul Aziz. Beberapa kali pertemuan dia sampaikan. Umar bin Abdul Aziz itu dikelilingi 10 ulama yang siap mengkritik dan memberi masukan semasa dia menjabat. Besar tebal punya Umar bin Abdul Aziz. Supaya apa? Supaya segala kebijakan tindak tanduk dia, bahkan perbelanjaan negara dan anggaran-anggaran, baik juga program-programnya, itu semua di bawah pengawasan ulama, 10 ulama ahli dalam ilmu fikih, bahasa. Dia datang surat dari negeri ini, baca apa pendapat syekh, apa pendapat syekh, apa pendapat. Kita sekarang ini, mohon maaf ya, mungkin banyak yang tidak tahu. Saya betul-betul menengok, duduk beberapa rapat-rapat, ternyata Majelis Ulama Indonesia, provinsi, kota, sampai daerah-daerah itu upaya tingkat politisnya tinggi, sampai sengketa masuk-masuk koran berkelahi. Saya bilang ini yang dirugikan bukan mereka, kita umat Islam. Kita yang dirugikan. Sehingga kita tak punya suara, tak punya kebijakan dalam agama. Ata rajul, ini hadis yang berikut. Fanada Ibnu Mas'ud fa'akabba alaihi faqala ya Aba Abdurrahman mata adall wa ana a'lam. Qala idza kana 'alaika umara idza ata'tum adkhalukan nar wa idza asaitahum qataluka. Seorang pria lalu memanggil Ibnu Mas'ud, lalu terkulai lemah di hadapannya. Orang itu berkata, wahai Aba Abdurrahman, kapankah aku tersesat sedang aku mengetahui? Ibnu Mas'ud menjawab, apabila berkuasa atas dirimu beberapa pemimpin. Apa itu pemimpin seperti apa? Kata Nabi, kalau kau taat kepadanya, mentaati mereka, kau akan masuk neraka. Karena mentaati mereka itu sama dengan menantang hukum-hukum Allah. Tapi kalau kau membangkang melawan mereka, mereka akan membunuh. Ini kata Nabi. Mata adall wa ana a'lam. Dia merasa tersesat padahal dia mengetahui apa maksud. Ini contoh terbaru. Saya ada tabligh akbar di salah satu komplek kampus di Riau. Jadi RW-nya Pak, kelilinglah salah satu rumah yang dikos-koskan. Masuk ke kamar dicurigai karena ada kecurigaan ini. Rupanya betul berselimutlah mereka di situ, macam-macam difoto, di video. Dibawalah ke kantor polisi. Pagi ditangkap, sore lepas. Habis itu orang yang tadi balik menyerang anak kampus tadi dengan bahasa pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Rupanya Pak, undang-undang yang terbaru itu kalau orang melakukan yang
Takutnya nih, awak yang reden, awak yang petugas, awak yang bertanggung jawab sama anak-anak Islam ini. Kita tak kena polisi lah. Kita balik hidupnya ini. Itu udah terjadi, Pak. Ada yang kemarin berita viral, tenaga kerja Cina berkelahi sama tenaga kerja Indonesia di Manokwari. Meninggal tenaga kerja Indonesia 2 orang, tenaga kerja Cina 1 orang. Di dalam publik itu data dari Kapolri yang saya baca, rupanya 11.000 orang tenaga kerja asing di sini. Pabrik baja. Akhirnya apa? Tidak bisa diusut, Pak. Kenapa? Rupanya terbaru ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini, permasalahan yang ada di pabrik itu diselesaikan si pemilik pabrik. Walaupun pemilik pabrik itu bukan kita, orang asing. Artinya yang berwenang adalah orang asing. Ini terjadi, Pak. Itu dikunci melalui undang-undang pemerintah. Makanya disebut di sini adalla wa a'lam. Kita ketika terjadi zaman itu, kata Nabi, tahu itu kesesatan, tahu itu kemungkaran, tapi tidak bisa kita ubah. Malah kita yang kena. Makanya Allah bilang di surah At-Taubah, al-munafiquna wal-munafiqat. Laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain di antara mereka itu saling melindungi. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu menyuruh yang mungkar, mencegah yang baik. Di surah At-Taubah dari Usaid bin Khudair, ini hadis berikutnya. Anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'milni kama sta'malta fulanan qala satalqawna ba'di usrah fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Ada seorang datang kepada Nabi, yaitu rajulan minal ansar, lelaki dari kaum Ansar. Dia bilang ke Nabi, kenapa kau tak mengangkatku jadi pegawai sebagaimana Anda mengangkat si fulan sebagai pejabat? Rasul bersabda, kalian akan menjumpai sepeninggalku nanti sikap pilih kasih. Maka bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga syurga, Haud. Jadi nanti kata Nabi akan muncul zaman pemimpin itu mengangkat pegawai-pegawainya pilih kasih. Kalau yang terjadi sekarang, jangankan pegawai, anak saja mau masuk sekolah SMP karena bukan zona kuota habis, itu nyogok dulu. Saya depan saya ceritain. Jadi depan SD itu ada jual apa namanya kayak mie pakai apa gitu. Anak-anak nih karena kenal Pak Denny, kalau pulang sekolah makan di sini. Bertengkarlah emak-emak. Pas pendaftaran saya dengar, kau bayar berapa? Aku sekian. Patutlah tak masuk. Kau bayar berapa?
Mohon maaf ya, mohon maaf. Bagaimana mengangkat pegawai? Saya bilang ke adik, jangan kau jadi apa. Dia mau masuk polisi. Pas dipantohir, mulai goyang. Banyak kali salahnya, gigi yang tak rapat lah, mata lah, inilah, itulah. 1 poin berapa? Sekian puluh juta, hitung 150 juta. Mak ini nyogok. Agus kok dikasih ayah ni duit 150 juta, kamu usaha sana. Apa begini? Saya menengok kasus Sambo dah selesai sekarang. Di TV itu sidang. Otak kepala orang di sini berkerut-kerut. Topiknya entah dari ranjang keluar ranjang, kamar masuk kamar. Ya Allah, yang malu ini. Saya tengok. Entah mana yang benar, entah mana yang salah. Wallahu a'lam. Ada kaitannya dengan pemimpin, pastilah. Maka ya ahli Islam, saya pernah diundang satu RW di daerah mana, karena mau pemilu. Saya tak tahu pemilu RW ini macam pemilihan caleg, panas. Rupanya di sebahagian tempat ketua RW ada yang merangkap menjadi ketua masjid. Dan ternyata rupanya ada juga ladang-ladang basahnya. Saya pelajari juga ini, saya tanya apa ya? Datanglah saya di sini. Rupanya dah berkubu-kubu itu, ada kubu yang mengundang ini, yang disenangi masyarakat. Yang preman ini, kubunya di luar mendengar ceramah. Kenapa bisa begini di masjid ini? Jadi diterangkanlah sama pengurus, kami ini lagi panas Ustaz. Kami pinginnya RW itu ini, kami tak mau yang itu katanya. Saya takut pulang nanti mobil bocor ini. Salah kata, salah cakap. Ayah. Itu baru tingkat RT RW. Coba kata Nabi, usrah fasbir, akan datang zaman pemimpin itu nanti akan memilih pegawainya itu pilih kasih. Kemudian la ya'tiyanna 'alaikum, hadis dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, hadis ini dalam kitab Imam Ibnu Hibban, la ya'tiyanna 'alaikum umara, sungguh akan benar-benar datang kepada kalian beberapa pemimpin, yuqarribuna syiraran nas, yang mereka dekati dan akrab itu adalah seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia itu apa? Yang akhlaknya jahat, malah itu yang didekati. Saya ulangi, sungguh akan benar-benar datang kepada kalian beberapa pemimpin yang mendekati seburuk-buruk manusia. Wa yu'akhiruna shalah, lalu ciri yang kedua adalah mereka mengakhirkan salat dari waktunya. Artinya apa? Mereka ini sudahlah berteman sama orang jahat dan lalai tentang salat.
faman adraka dzalika minkum fala yakunanna 'arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala khazinan. Barang siapa yang mendapati keadaan itu di antara kalian, artinya apa? Kata ulama, nanti jika kalian betul-betul berada di keadaan zaman itu, ada pemimpin yang bersahabat sama orang jahat dan lalai terhadap sholat, maka kata Nabi, kalau ketemu zaman-zaman begini dan orang-orang yang begini, jangan kalian jadikan mereka menjadi penanggung jawab. Jangan kalian jadikan dia jadi polisi. Jangan kalian jadikan dia menjadi penarik pajak. Jangan kalian jadikan dia menjadi apa? Bendahara. Kenapa? Dia berteman dengan seluruh manusia dan dia melalaikan sholat. Kenapa? Kalau sholat saja mereka khianati dan lalaikan, itu udah, kalau udah bicara duit, bicara jabatan, apalagi jabatan. Yang 5 waktu ini standarnya rukun Islam. Kenapa Allah turunkan yang 50 menjadi 5 waktu dan banyak hadis-hadis sholat jamaah supaya menjadi kolektif dan berjamaah? Coba begini, cara logikanya begini. Ketika Allah menyuruh sholat itu, al-ahdul ladzi bainana wa bainallah, janji kita, diri kita sama Allah itu kan sholat. Kurban, zakat, sekolah-sekolah yang dibangun, karpet, listrik, bayar listrik, apa itu dikumpulkan dalam satu perintah yang namanya sholat. Ketika datang, mulailah terpikir siapa ketua, bagaimana memperbaiki ini, bagaimana menambah melebarnya masjid, bagaimana itu dari perintah sholat. Nampaknya jamaah kita makin banyak, nampaknya ini, nampaknya. Coba tengok Masjidil Haram ini. Tahun 2002 saya haji. Itu masih sempat saya tuh menengok sumur di dekat Ka'bah, masuk untuk menengok Zam-Zam. Perluasan ditutup. Di mana kaki Ismail kecil lalu menjadi Nabiullah, anaknya dari Nabi Ibrahim, ketika ditinggal Nabiullah Ibrahim sang ayah untuk berdakwah, pergi Safa Marwah orang tak ada, anak kehausan, ibu kehausan, muncullah air. Saya ke situ, saya tengok sumur pakai pipa timah. Cuma itu waktu itu marah orang Arab, diadukanlah ke bagian Khadimul Haramain. Orang Indonesia atau orang mana nih banyak kali khurafat. Air wudhu itu yang diselokan itu diambil masuk ke aqua, dibawa ke negaranya. Pergi ke Masjid Terapung, baju-baju di pantai itu diambil masukkan ke tas. Wah, orang-orang Arab syirik. Itu salah satu alasan ditutup itu. Ke Baqi di Madinah, di kuburan banyak ada orang-orang Indonesia. Di Jawa
ditulislah biar bertemu seperti bertemunya Adam dan Hawa. Mau ngaku orang tuh yang syekh-syekh itu, beda syirik. Ya siti parah gitu. Itulah makanya dipagar di ini itu tuh masalah. Ya, kalau begitu ada yang menasihati, ada yang orang-orang baik, selamat. Tapi ini tidak, yuakhiruna shalah. Dia berteman sama orang jahat, maka kata Nabi, jangan kasih dia jabatan. Maka yang akan mereka jual akidah, yang mereka lecehkan juga agama, yang mereka hina nanti agama. Kita dengarlah kemarin azan macam gonggongan anjing lah, apalah itu dah. Pas tahun baru gereja dijaga ya. Pas Ramadan corona. Macam-macam. Mall udah buka, waktu itu masjid belum buka. Demo kami. Tolong Bu Ibu suaranya. Waktu itu mall sudah buka waktu corona. Tiba-tiba masjid masih lockdown. Ibu masih ingat? Kenapa? Yuakhiruna shalah. Namanya setan kalau udah dengar azan dipiring-piring. Ada hadis terakhir penutup. Sayakunu umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman arafa bari wa man ankara salim. Walakin man radiya wa taba qala afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Apabila ada para pemimpin kalian mengenali perbuatan mereka tapi kalian mengingkarinya. Siapa yang mengetahui kemungkaran mereka hendaklah berlepas diri. Yang mengingkari maka dia selamat. Tapi kalau yang ridha dan mengikuti mereka celaka. Jadi hari ini, saat-saat ini ke depan, kalau memang kita dapati apa yang seperti hadis ini, maka kita harus secara hati harus mengingkari. Tapi kalau engkau ridha, celaka kata Nabi. Itu sikap dari Rasulullah SAW, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, saya kira cukup. Ada waktu, lain waktu insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi karena bulan depan rasanya kita tak berjumpa kan. Saya tanggal 20 angkat. Ya. Dan mudah-mudahanlah Bapak Ibu kita semuanya diberikan keselamatan. Makanya saya berdoa itu, ya Allah, ya Rahman, lahirkan dari rahim-rahim ibu negeri ini akan muncul nanti anak-anak kita pemimpin yang nanti akan menegakkan Islam, membela Islam. Itu doa, ya Allah, anakku ini, ya Allah, jadilah mereka teladan soleh, tapi juga mereka adalah membela agama Allah, memperjuangkan agama. Ini saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.